Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti Putri. Saya dari MPI AP4D, NIM 11910322247. Mata kuliah Media Teknologi Informasi dalam Administrasi dengan dosen pengampu Bapak Nunu Mahnun MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang media audio. Yang A, pengertian media audio. Media audio adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran. Dengan kata lain, media jenis ini hanya melibatkan indera dengar dan manipulasi unsur bunyi atau suara semata. Pengertian media audio menurut para ahli, yang pertama, Sujana dan Ripai. Media audio unsur pengajaran adalah bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau pita suara atau peringan suara yang dapat merangsang pikiran, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses pembelajaran. Yang kedua, menurut Sri Anita, media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perhatian, dan kemauan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Dari beberapa pengertian media audio di atas, dapat disimpulkan bahwa media audio merupakan media yang hanya dapat didengarkan, difikirkan untuk merangsang pikiran siswa agar menimbulkan minat mengikuti proses pembelajaran. Penggunaan media audio dalam pembelajaran pada umumnya untuk melatih keterampilan yang berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan mendengarkan. Di antara aspek-aspek keterampilan yang bisa dicapai dengan menggunakan media ini adalah yang pertama, mendengarkan. Mendengarkan merupakan proses fisiologis otomatik penerimaan rangsangan pendengaran. Yang kedua, memperhatikan. Memperhatikan merupakan memusatkan kesadaran pada rangsangan tertentu. Yang ketiga, memahami. Memahami ialah sebagai proses pemberian makna pada kata yang kita dengar. Dan yang keempat yaitu mengingat. Mengingat merupakan menyimpan informasi untuk diperoleh kembali. Selanjutnya yang B, macam-macam media audio. Yang pertama yaitu radio. Radio adalah suatu perlengkapan elektronik yang diciptakan berkat kemajuan dalam teknologi modern. Fungsi radio pendidikan dalam pengajaran adalah untuk memperkaya pengalaman pendidikan dan ide-ide kreatif. Menurut Hamalik, nilai radio pendidikan dalam pengajaran adalah yang pertama, memberikan berita yang up to date dan beritanya autentik berdasarkan pada kenyataan. Yang kedua, mempunyai tinjauan yang luas dan memberikan gambaran yang jelas. Yang ketiga, menarik minat. Yang keempat, mendorong kreativitas. Dan yang terakhir, integrasi dan diskriminasi. Adapun keuntungan memakai media audio berupa radio ini adalah jangkauannya luas. Yang kedua, harganya relatif terjangkau. Yang ketiga, memiliki variasi
komunikasinya hanya satu arah. Yang kedua, dibandingkan media audiovisual, radio lebih membosankan. Yang ketiga, program siarannya hanya selintas. Selanjutnya, media audio yang kedua yaitu tape record atau alat perekam pita. Rekaman pendidikan berasal dari bahasa asing, yaitu recording, adalah sejenis alat audio. Rekaman adalah alat pembantu bagi pendidikan anak-anak. Dalam hal ini, rekaman berarti alat bantu guru. Sedangkan Danim mendefinisikan rekaman pendidikan adalah alat audio yang diikuti dengan audio visual. Nilai rekaman pendidikan dalam pengajarannya adalah yang pertama, rekaman dapat memberikan bermacam-macam bahan pelajaran di kelas. Yang kedua, menjadikan pelajaran lebih konkret, bahan yang diperoleh asli. Yang ketiga, masyarakat dapat dibawa ke dalam kelas melalui rekaman. Yang keempat, mendorong berbagai kegiatan belajar serta motivasi belajar. Yang kelima, rekaman akan memberikan latihan. Yang keenam, efisiensi dalam pengajaran bahasa. Kelebihan dari tape record ini yaitu yang pertama, mempunyai fungsi ganda yang efektif. Yang kedua, dapat diputar berulang-ulang. Yang ketiga, rekaman dapat dihapus otomatis dan pitanya dapat digunakan kembali. Yang keempat, dapat digandakan. Yang kelima, bersifat mobile. Yang keenam, dapat menimbulkan beberapa kegiatan seperti diskusi dan drama. Yang ketujuh, efektif untuk pembelajaran bahasa. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, pengoperasiannya relatif mudah. Adapun kelemahan dari tape record ini adalah yang pertama, daya jangkauannya terbatas. Yang kedua, biaya pengadaannya relatif mahal dibanding radio. Yang ketiga, pita suara memiliki kekuatan terbatas. Selanjutnya bagian yang C yaitu karakteristik media audio. Media audio sebagai media pembelajaran memiliki karakteristik atau ciri-ciri khusus, yaitu yang pertama, pesan yang disampaikan berupa lambang auditif. Yang kedua, bersifat personal. Yang ketiga, dapat membangun dan mengembangkan imajinasi siswa. Yang keempat, cenderung satu arah. Selanjutnya bagian yang D yaitu keuntungan dan kelemahan media audio. Keuntungan media audio yang pertama yaitu dapat menggantikan guru dengan lebih baik. Misalnya, menghadirkan ahli dalam bidang tertentu melalui media ini. Yang kedua, pelajaran lewat radio bisa lebih baik dari segi ilmiah atau metodis, berhubungan dengan waktu efektif belajar. Yang ketiga, dapat menyajikan laporan seketika. Yang keempat, dapat mengatasi ruang dan waktu. Yang kelima, harganya relatif murah dan mudah dijangkau. Sedangkan kelemahan media audio ini yaitu yang pertama, sulit menemukan lokasi pesan dengan menggunakan media rekaman. Yang kedua, kecepatan track bermacam-macam yang disajikan rekaman. Yang ketiga, memerlukan suatu pemusatan pada suatu pengalaman yang tetap dan tertentu. Yang keempat, memerlukan bantuan dari media visual.
warahmatullahi wabarakatuh.